Oke teman-teman, jadi di depan kita udah ada laptop Lenovo Legion 5i Pro. Baru aja beli tadi nyampe di toko Pak Edi. Langsung aja kita unboxing. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah buka selesai unboxingnya ya, box yang gede tadi. Ternyata di dalamnya banyak perlengkapan perintilan tambahan. Sebelum kita unboxing laptopnya, saya mau nunjukin dulu dapat apa aja. Yang pertama kita dapat backpack Lenovo Legion Active Gaming Backpack. Ini cocok buat yang nggak punya tas laptop dan suka bawa laptop kemana-mana. Ini keren sih, dia banyak space-nya dan lumayan gede buat nampung laptop 16 inch dari si Lenovo ini. Yang kedua kita dapat mouse gaming, mouse RGB seri M300 Legion. Kasia dia, kayaknya silver chrome matte gitu dengan logo khasnya di atasnya. Ngeblur ya. Oke lah, kita langsung aja coba. Langsung kita unboxing pemain utamanya. Oke teman-teman, jadi seperti yang saya bilang di awal, ini adalah laptop Lenovo Legion seri 5i Pro. I di sini berarti menggunakan prosesor Intel bukan AMD. Dengan graphic card ini saya beli yang Nvidia GeForce RTX seri 3070 Ti. Ini saya beli seharga 33 juta sekian, hampir 34 juta. Kenapa mahal? Karena waktu awal beli di toko ijo, di official Lenovo-nya langsung, saya minta upgradein RAM-nya sampai ke 64 GB
dan storage-nya sendiri sampai 3 tera full SSD. Jadi bisa dibilang mudah-mudahan worth sampai 10 tahun 12 tahun ke depan ya. Oke, kita review mulai dari CPU-nya yang menggunakan prosesor Intel Core i7 12700H generasi ke-12 berarti ya. H di sini adalah seri Alder Lake H dari Intel. Total 14 core, bisa kita lihat di bawah pada bagian core-nya 6P plus 8E. P di sini performance core, E di sini efficient core. Dengan 20 thread, max TDP-nya 45 watt. Untuk memorinya, nah ini yang saya upgrade langsung ke 64 GB. Karena bawaannya sendiri untuk seri ini hanya 16 GB saja. Cuma saya upgrade langsung ke 64. Terdapat 2 slot memori masing-masing 32 GB DDR5. Kemudian storage-nya kita lihat di sini, kalau bawaannya itu hanya 1 tera SSD Samsung. Cuma lagi-lagi ini nih yang bikin mahal nih, sampai 34 jutaan nih. Saya upgrade lagi 2 TB SSD Adata. Dengan partisi saya buat untuk sistemnya 1 tera dan data 2 tera. Next kita ke graphic card. Untuk integrated graphic card-nya di sini menggunakan Intel Iris Xe DDR5. Kemudian graphic card Nvidia-nya sudah menggunakan RTX series 30. Di sini saya beli yang RTX 3070 Ti. Ti di sini adalah titanium, speknya harusnya di atas dari RTX biasa. Untuk detailnya bisa teman-teman baca sendiri, saya kasih linknya di deskripsi. 8 GB GDDR6. Dan kalau teman-teman lihat itu di bagian bawah untuk computing, dia kudanya aktif ya. Kuda di sini itu biasanya buat HPC high performance computing, biasa buat server. Jadi gunanya kuda itu pada Nvidia ini adalah buat computing paralel, biasanya buat 3D rendering, buat simulasi. Kalau di kedokteran tuh bisa buat simulasi sel, kalau di bidang tambang atau oil bisa buat rendering kawahnya, buat rendering reservoirnya. Ya itu intermezzo aja sih, buat knowledge aja. Next, sekarang kita bahas hardware-nya kali ya. Untuk warnanya sendiri warna silver chrome gitu yang saya tahu. Untuk seri ini Lenovo ngeluarin 2 warna, silver sama putih aja. Kemudian untuk port-portnya ada ventilasi udara, terus kemudian ada Thunderbolt versi 4. Terus kemudian di sebelahnya itu ada multifunction USB Type-C, bisa buat converter, bisa buat nambahin lagi extender, asal selama colokannya Type-C harusnya bisa masuk. Kemudian di sebelah kanan ada switch kamera buat menonaktifkan atau aktifkan kamera. Kemudian di sebelahnya ada audio combo jack 3,5 mm. Sebelahnya lagi ada USB 3, hanya 1 port. Kemudian ventilasi udara juga. Kemudian di belakang, di belakang apa? Di belakang itu ada ventilasi udara. Terus kemudian ada port power charging buat ngecasnya. Kemudian ada USB 3 lagi, ada 2 port, ada Thunderbolt multifunction, bukan Thunderbolt, ada multifunction lagi Type-C. Kemudian ada Ethernet port buat kabelan. Sisi hardware udah, sekarang kita bahas ke softwarenya. Yang mau saya bahas kelebihan Lenovo itu dimana dia punya tool sendiri yang namanya Lenovo Vantage.
Jadi di sini teman-teman bisa setting mulai dari overclocking, terus setting performanya, setting GPU, setting baterai, terus setting RGB pada keyboard. Saya bahas 3 poin aja yang penting. Yang mau saya bahas itu adalah yang pertama, thermal mode setting. Jadi thermal mode setting ini kayak kalau teman-teman suka ngoprek di baterai itu kan dia punya banyak pilihan ya, kok power consumption-nya, ada balance, ada performance. Nah, itu kurang lebih kayak gini. Thermal mode setting ini di Lenovo Vantage ada 3 pilihan. Yang pertama itu ada quiet mode, yang kedua ada balance mode, yang ketiga ada performance mode. Bisa dilihat sih dari namanya aja. Kalau quiet mode ini keep quiet by reducing your computer performance and fan speed. Jadi ini cocok mode buat digunain kalau lagi idle, kalau lagi cuman sekedar nonton YouTube, atau lagi kerja buka Excel, buka Word, lagi ngerjain skripsi lah, atau lagi ya nggak ngerjain hal-hal yang berat lah. Kalau balance mode ini mungkin tengah-tengahnya kali ya, tapi bisa juga buat main game. Saya nyoba balance mode. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak nyolok power, nggak nyolok charger, tapi pilihnya performance mode, itu otomatis bakalan ke balance mode. Jadi gitu sih. Performance mode ini dia butuh power sih, jadi butuh sambil dicolok, sambil charger, baru performance mode ini bisa nyala. Yang kedua yang pengen saya bahas adalah di baterai setting. Di sini ada 2 concern yang pengen saya bahas, yaitu rapid charge dan conservation mode. Untuk settingan saya, rapid charge-nya saya off-in, conservation mode-nya saya enablein. Kenapa rapid charge saya off-in? Banyak saya nanya-nanya di forum, terus banyak juga yang bilang ternyata emang off-in aja, karena rapid charge ini gunanya kan untuk mempercepat fast charging kan pada laptop, pada baterai laptop. Jadi bisa merusak lifespan-nya baterai karena sering-sering ngecas, cabut colok. Jadinya lebih baik dinonaktifkan saja gitu. Kalau yang kedua, conservation mode, justru kebalikannya. Jadi ini adalah fitur di mana tools di mana si Lenovo ini bikin baterai lifespan lebih lama sampai 80% dengan cara pada saat dicas ini kita aktifin, nanti casnya itu otomatis hanya sampai 55% sampai 60% aja, nggak sampai 100%. Lenovo klaim justru ini yang bikin baterai life span-nya lebih awet. Mudah-mudahan sih. Tapi baca-baca di forum juga katanya ada yang udah nerapin ini selama 2 tahun, ada yang udah nerapin ini selama 3 tahun. Katanya justru mereka feedbacknya bagus-bagus aja sih. Ntar linknya saya kasih di deskripsi. Yang terakhir adalah GPU working mode. Ini adalah settingan lebih buat ke graphic cardnya, GPU-nya. Jadi ada 4 pilihan di sini: hybrid mode, hybrid iGPU only mode, hybrid auto mode, dan DGPU mode. Yang pertama ini hybrid mode ini dia bakalan nge-enable dua-duanya, integrated dan dedicated graphic cardnya, Nvidia-nya. Jadi integrated bawaan graphic cardnya dan Nvidia-nya, dua-duanya jalan bersamaan untuk merunning aplikasi. Itu kalau kita pilih yang hybrid mode. Terus kemudian yang kedua ada hybrid iGPU only mode. iGPU only mode di sini I-nya itu integrated graphic card, jadi dia bakalan ngejalanin aplikasi hanya menggunakan integrated graphic cardnya aja. Jadi misalkan Lenovo Legion 5i Pro nih, integratednya kan Intel Iris Xe, jadi dia bakalan ngerunning aplikasi hanya memakai GPU integratednya aja, nggak pakai Nvidia-nya gitu. Ini untuk power lower consumption-nya lah, jadi lebih rendah gitu. Yang ketiga itu ada hybrid auto mode. Jadi pada saat ini adalah hybrid ya, otomatis switching, jadi kita nggak perlu repot ganti hybrid mode atau hybrid iGPU mode. Ini adalah auto switching. Jadi misalkan pada saat dicas, otomatis itu pilihannya adalah dia settingannya lari ke hybrid mode, dimana dua-duanya
jalan integrated graphic card dan dedicated graphic card. Tapi kalau misalkan powernya kita cabut, nggak pakai casan, nggak sambil ngecas, dia bakal gunain hybrid iGPU only mode. Jadi otomatis balik lagi pakai integrated graphic card. Dan yang terakhir di sini ada di GPU only mode. Di sini kebalikan dari i. Jadi di sini dedicated, dia bakalan only use dedicated graphic card. Jadi hanya memakai graphic card Nvidia. Sekarang kita coba buat main game aja langsung ya. Di sini saya main game Street Fighter 5 dengan settingan max paling mentok kanan. Cuman sayangnya di sini nggak muncul FPS-nya. Padahal udah download MSI Afterburner, udah disetting juga. Cuman kenapa nggak muncul ya? Coba teman-teman yang tahu boleh komen di bawah cara munculin FPS display gimana. Di review ini emang sengaja saya secara general aja ya, lebih bahas prosesor, graphic card atau Lenovo Vintage-nya, nggak bahas kayak keyboard RGB-nya, terus layarnya yang 100% sRGB, terus nggak sampai ngebongkar ada slot-slot NVMe, SSD segala macam. Itu teman-teman bisa nonton di channel lain. Ini saya cuman bahas secara general aja. Nah, mungkin kedepannya kalau misalkan ini banyak yang nonton, bisalah improvement lebih detail lagi. Mungkin itu aja kali ya review sama unboxing kali ini. Jadi gimana? Overpriced kah atau worth untuk digunain sehari-hari untuk editing, untuk main game, untuk melakukan hal-hal yang berat? Ini laptop, tulis di kolom komentar. Oke. Makasih buat yang udah nonton. Thanks. Salam geek. Kalau tembus 1K subscriber, giveaway kali ya. Gimana? Lumayan nih giveaway. Yang mau